Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Kamila dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang asas, prinsip, dan penerapannya belajar dan pembelajaran. Asas belajar dan pembelajaran. Asas pembelajaran adalah sesuatu yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Yang pertama ada peragaan. Peragaan adalah suatu cara yang dilakukan guru untuk memperjelas pesan yang telah disampaikan sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa. Yang kedua, minat dan perhatian. Minat dan perhatian sangat berperan penting dalam proses belajar dan pembelajaran, karena tanpa adanya perhatian tidak akan ada proses pembelajaran. Perhatian akan timbul dari siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi, perhatian siswa akan hilang jika tidak ada minat dalam pelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, diperlukan kecekapan seorang guru untuk membangkitkan minat dan perhatian peserta didik. Yang ketiga, motivasi. Motivasi adalah dorongan bagi seseorang untuk kekuatan melakukan sesuatu dengan penuh semangat yang berasal dari diri sendiri. Yang keempat, apersepsi. Apersepsi adalah bersatunya memori yang lama dengan yang baru pada saat tertentu. Misalnya, sebelum pelajaran dimulai, guru mencari titik tolak untuk menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa dengan cara mengajukan pertanyaan. 5. Kolerasi dan konsentrasi. Kolerasi adalah hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya, yang berfungsi untuk menguatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, juga dapat menimbulkan minat dan perhatian siswa. Yang keenam, kooperatif. Kooperatif adalah konsep yang meliputi jenis kerja kelompok, termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Dengan adanya kegiatan kooperatif ini, hasil belajar lebih sempurna bila dibandingkan dengan belajar individual. Kemudian pendapat yang dituangkan dalam kelompok lebih meyakinkan dibandingkan pendapat individual. Dan dengan kerjasama yang dilakukan oleh siswa dapat mengikat tali persatuan, tanggung jawab, rasa memiliki, dan menghilangkan egoisme. Prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Yang pertama ada prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan adalah kondisi siswa yang memungkinkan siswa dapat belajar. Kemudian prinsip persepsi. Persepsi adalah interpretasi dengan situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Kemudian prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Kemudian prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas, dapat memberi kemudahan mencapai tujuan bersama setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Kemudian prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi, pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal sebagai proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup sosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah, yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Kemudian prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif, seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar efektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Selanjutnya prinsip belajar evaluasi. Jenis cakupan
Validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam mencapai tujuan. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. Kemudian prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. 1. Pembelajaran untuk belajar isyarat. Belajar isyarat merujuk pada proses yang dimulai dengan mengenal adanya isyarat, tanda, atau petunjuk yang mengimplikasikan pada proses perubahan perilaku. Yang kedua, pembelajaran untuk stimulasi respon. Belajar stimulasi respon merujuk pada proses perubahan perilaku yang dihasilkan oleh terciptanya relasi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau jawaban atas stimulus. Ketiga, pembelajaran untuk belajar rangkaian. Belajar rangkaian merujuk pada proses belajar yang tercipta dari adanya berbagai proses stimulus respon. Artinya, seseorang yang menerima berbagai stimulus dan selanjutnya memberi respon di dalam suatu konteks atau dapat melakukan proses belajar rangkaian. 4. Pembelajaran untuk belajar asosiasi verbal. Belajar asosiasi verbal merujuk kepada proses memahami perbuatan, konsep, prinsip, benda, atau situasi. Melalui proses penyerupaan hal itu dengan sesuatu benda, situasi yang nyata pernah dialami oleh orang lain itu. Yang kelima, pembelajaran untuk belajar diskriminasi. Belajar diskriminasi memahami sesuatu hal dengan cara melihat perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh objek pelajaran. 6. Pembelajaran untuk belajar konsep. Belajar konsep merujuk kepada aktivitas individu dalam memahami suatu benda, proses, gejala, aturan pengalaman melalui proses mengenal ciri-cirinya, contohnya, dan sifat dari ciri-ciri itu. Ketujuh, pembelajaran untuk belajar aturan. Belajar aturan merujuk kepada proses belajar membangun prinsip atau aturan dengan menggunakan serangkaian fakta, data, peristiwa, dan pengalaman yang telah diketahui atau dialami sebelumnya. Terakhir, pembelajaran untuk belajar memecahkan masalah. Belajar memecahkan masalah berarti proses mental individu dalam menghadapi suatu masalah. Untuk selanjutnya menemukan cara mengatasi masalah itu melalui proses berpikir yang sistematis dan cermat.